Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Yandita, mahasiswi jurusan Teknik Matematika YIN Syekh Jati Cirebon. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bab puasa. Pengertian puasa. Puasa adalah rukun Islam keempat. Puasa atau syam menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Nah, menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar bahwa puasa hanya untuk menahan lapar dan haus? Tidak benar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, namun juga harus mampu menahan diri dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia, dan dari perkataan atau perbuatan yang tidak senonoh, yang mungkin menurut kita itu adalah hal biasa, namun ternyata jika hal itu dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka belum sempurna, alias tidak mendapatkan apa-apa selain hanya lapar dan dahaga saja. Apa hikmah diwajibkannya puasa Ramadan? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berpuasa, berarti umat Islam telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Hal inilah adalah pengertian takwa itu sendiri. Yang kedua, latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Puasa dapat membantu diri dan mengontrol hawa nafsu. Puasa secara langsung melatih diri dan jiwa dari serangan hawa nafsu. Dengan berpuasa, karena Allah SWT, seorang diharapkan dapat menguasai dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Timbulnya kesadaran dan keinginan dari dalam diri untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung ingin selalu berbuat baik pada sesama dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Meningkatkan kepekaan kita, perasaan terhadap orang-orang di sekitar yang kurang mampu atau miskin. Ketika berpuasa, orang akan merasa kelaparan dan kehausan. Dengan ini, seorang akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu, yang hidupnya penuh dengan kekurangan. Yang kelima, baik bagi kesehatan jasmani. Berpuasa dapat membuat kesehatan jasmani seorang jadi meningkat dan lebih baik. Hal ini dikarenakan ketika puasa orang akan tidak banyak melakukan aktivitas makan dan minum sebagaimana biasanya. Hal ini membantu mengistirahatkan sistem pencernaan dalam tubuh selama sementara waktu. Juga memberi kesempatan bagi tubuh untuk mengeluarkan semua kotoran dan zat-zat berbahaya yang terdapat di dalamnya. Yang terakhir, menghapus dosa. Puasa adalah tindakan pasif seorang untuk menahan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Selanjutnya, apa dalil Quran dan hadis yang menyatakan wajibnya puasa Ramadan? Dalil dari Al-Quran yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, hadisnya. Hadis riwayat Ahmad yang artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Jika seseorang tidak menjalankan puasa Ramadan dikarenakan ada uzur, maka apa yang harus dilakukan? Maka puasa tersebut wajib diganti. Jadi ada hari lainnya setelah bulan Ramadan dan diganti sebanyak hari yang ditinggalkan.
Selain puasa Ramadan, adakah puasa lain yang diwajibkan kepada umat Islam? Seperti dijelaskan dalam kitab fikih Al-Taqrirat Al-Sadidah fil Masail Al-Mufidah, puasa wajib selain Ramadan ada 5, yaitu puasa qadha. Puasa ini dijalankan untuk mengganti utang puasa Ramadan yang ditinggalkan, baik karena sakit bepergian jauh atau karena siklus menstruasi pada wanita. Selain puasa Ramadan, adakah puasa lain yang diwajibkan kepada umat Islam? Ada 5 puasa yang wajib selain Ramadan, yaitu puasa qadha. Puasa ini dijalankan untuk mengganti utang puasa Ramadan yang ditinggalkan, baik karena sakit, berpergian jauh, atau karena siklus menstruasi pada wanita. Yang kedua, puasa kafarat. Puasa ini dijalankan 2 bulan berturut-turut disebabkan jimat pada bulan Ramadan. Yang ketiga, puasa dalam haji dan umrah. Puasa ini dijalankan sebagai fidyah atau pengganti penyembelihan hewan. Yang keempat, puasa untuk salat istisqa. Puasa ini dikerjakan jika ada perintah dari pemerintah. Yang terakhir, puasa nazar. Puasa ini sebagai pemenuhan atas janji yang pernah diucapkan. Selanjutnya, jika ada puasa yang diwajibkan, ada juga puasa yang disunahkan. Yang pertama, puasa Syawal. Kedua, puasa Tarwiyah. Ketiga, puasa Sya'ban. Keempat, ada puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Kelima, ada puasa Tasyu'a. Keenam, ada puasa Senin Kamis. 7, ada puasa Daud. 8, puasa Arafah. 9, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa untuk kaum muslim yang belum menikah, dan puasa Ayyamul Bid. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa ada juga puasa yang dilarang untuk dilakukan. Apa saja? Yang pertama, ada puasa Hari Raya Idul Fitri. Kedua, puasa Hari Raya Idul Adha. Ketiga, puasa Hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Keempat, ada puasa hari Jumat. Kelima, ada puasa hari Sabtu. Keenam, puasa hari Syak atau 30 Syakban. Kemudian puasa sepanjang masa. Kedelapan, puasa wanita yang sedang haid atau nifas. Dan terakhir, puasa sunnah wanita tanpa izin suaminya. Kemudian syarat sah dan wajib puasa. Syarat sah adalah syarat yang menjadikan sebuah kegiatan dianggap sah atau berhasil dilakukan. Jika syarat sah ini tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut dianggap batal atau tidak terlaksana dan harus diulang kembali. Nah, apa saja syarat sah puasa? Pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, mampu atau kuat mengerjakan puasa. Yang kelima, suci, tidak haid atau nifas. Keenam, mengetahui waktu puasa Ramadan. Selanjutnya, syarat wajib. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seorang diwajibkan melakukan suatu kegiatan atau perbuatan. Jadi, jika syarat wajib ini telah terpenuhi atau dipenuhi oleh seorang, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut. Nah, syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat, mampu atau kuat menjalankan puasa, dan mengetahui awal waktu puasa Ramadan. Sebutkan rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat puasa. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Pahala puasa. Perlu diketahui bahwa satu-satunya ibadah yang tidak disebutkan besaran pahala yang akan diterima bagi pelakunya adalah ibadah puasa. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku.
Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan saat dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Kita tidak akan pernah mengetahui kualitas puasa seorang karena hanya orang yang melakukan puasa dan Allah saja yang mengetahui. Selanjutnya, etika melaksanakan puasa. Banyak yang berpuasa namun sebagian besar hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Mengapa? Mungkinkah karena tidak terjaganya etika ketika sedang berpuasa? Benar. Jadi, jika kita berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, maka mungkin memang karena etika ketika kita berpuasa tidak terjaga. Sebagian berpendapat bahwa orang yang hanya mendapat lapar dan haus dari puasanya adalah orang yang berbuka dengan makanan haram. Ada pula yang mengatakan bahwa orang itu adalah mereka yang menahan diri dari makanan halal lalu berbuka dengan memakan daging manusia sebab ia senang bergibah. Ada pula yang mengartikan bahwa orang tersebut adalah mereka yang tidak menjaga anggota badannya dari perbuatan maksiat. Selanjutnya, dalam kitab Maqasid al-Shaum, Imam Izzuddin bin Abdissalam al-Sulami membahas tentang adab atau etika yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa dan mengelompokkannya dalam 6 bagian. Yang pertama ada hifz al-lisan wa al-jawari an al-mukhalafah, itu menjaga lisan dan seluruh tubuh dari ketidaktaatan. Pertimbangan puasa seharusnya tidak sekedar soal sah dan tidak sah, tapi juga harus mempertimbangkan segala aspek etika ibadah dalam melaksanakannya. Yang kedua, mengatakan saya berpuasa ketika diundang atau ditawari makanan. Nah, mengucapkan saya berpuasa ketika diundang atau ditawari makanan mengandung makna yang dalam. Meski terkesan ringan, perkataan tersebut dapat menyelamatkan kedua belah pihak sekaligus, orang yang menawari dan orang yang ditawari. Selanjutnya, berdoa ketika berbuka. Berdoa itu sangat penting karena bisa menyegarkan kembali kesadaran kita sebagai makhluk yang tidak berdaya apa-apa. Doa adalah bukti dari kemakhlukan kita. Dengan meminta, kita sedang mengikrarkan ketidakberdayaan kita kepadanya. Doa juga berfungsi untuk memastikan pahala puasa kita karena selama berpuasa kita pasti pernah berbuat salah, paling tidak menggerutu atau tidak senang terhadap sesuatu. Nah, dengan berdoa, kita mohon agar Allah menerima amal kita dan membalasnya dengan pahala. Selanjutnya, mengawali buka dengan makanan tertentu. Berbuka dengan makanan dan minuman apapun selama halal dan suci bisa juga termasuk dalam kategori sunnah. Bagaimana sunnah Rasulullah yang berbuka dengan memakan kurma. Selanjutnya, takjil al-fitr, menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka sangat dianjurkan atau sunnah untuk orang yang berpuasa. Setelah setengah hari memenuhi hak rohani dengan berpuasa, maka menyegerakan berbuka sebagai pemenuhan hak jasmani merupakan ibadah yang disunahkan. Menunda pemenuhan hak tersebut suatu adalah hutang. Orang yang menunda pembayaran hak meskipun dia mampu telah berbuat aniaya terhadap tubuhnya sendiri. Yang terakhir ada takhir al-sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Imam Izzuddin berpendapat bahwa mengakhiri sahur dapat memperkuat puasa dan waktu sebelum sahur bisa digunakan untuk memperbanyak ibadah. Selain itu, mengakhiri sahur dapat mengamankan kewajiban lainnya, yaitu salat subuh. Tidak sedikit orang yang sahur jauh sebelum waktunya memilih tidur kembali dan melewatkan salat subuh. Selanjutnya, niat dan doa orang berpuasa. Niat berpuasa adalah nawaitu summa ghadi an ayati fardhu syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Selanjutnya, doa ketika sahur. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dan doa setelah makan sahur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa memulai puasa. Nawaitu sama wadi an adai fardhu sahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Mengapa kita sebagai muslim harus berdoa? Karena memang Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya. Karena memang Allah sendiri yang berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Agar kita selalu ingat kepada Allah. Agar kita selalu merasakan kebersamaan Allah dan bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita sendiri. Agar hati menjadi tenang sebab berdoa merupakan kebutuhan jiwa. Kitalah yang butuh dan perlu Allah. Dan dengan mengingat Allah melalui doa, maka hati kita akan tentram, terhindar dari penyakit-penyakit rohani seperti cemas, takut, was-was, ragu-ragu, dan sebagainya. Dengan berdoa juga, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Hanya orang-orang yang berdoa sajalah yang merasakan kedekatan dengan Tuhannya, merasa dicintai, merasa diperhatikan, tidak takut, dan merasa lengkap karena Allah selalu di dekatnya. Selanjutnya, dengan berdoa dapat menghapus dosa-dosa. Sebab lewat doa-doa lah yang berisikan pengakuan dosa, permohonan ampun, dan ikrar taubat dalam dapat melebur dosa-dosa yang kita lakukan. Doa dapat memperlancarkan rezeki yang barokah. Sebab Allah Sang Maha Pemberi rezeki, sehingga jika kita berdoa kepadanya, maka Allah akan turunkan rezeki yang barokah untuk kita. Terakhir, doa ternyata juga dapat mengubah takdir, nasib, dan kondisi kita saat ini. Mengapa doa menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim? Salah satunya ketika berpuasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat kepada para hambanya. Ketika ibadah, kita sangat diperhatikan oleh Allah, begitu juga balasannya dilipat gandakan. Dan juga doa-doa kita dinanti dan dikabulkan oleh Allah. Begitu banyak perintah doa sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegaskan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah perintah berpuasa di bulan Ramadan yang bersandingan dengan perintah doa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.